Buka Alkitab kita sama-sama. Ester pasal 9. Dan dalam Ester pasal 9 ini kita belajar ada sebuah janji yang luar biasa. Janji untuk membalikkan keadaan. Mungkin saudara pikir apa maksudnya janji untuk membalikkan keadaan? Ketika orang merendahkan kita, Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Tuhan akan bekerja sebaliknya. Kalau orang mengutuk kita, Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Kalau kita menabur dengan air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Itu yang saya beri nama Tuhan membalikkan apa? Keadaan. Ini yang kita mau belajar sekarang. Ester pasal 9 ayat yang pertama. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah apa? Yang sebaliknya. Sama-sama bilang sama saya yang sebaliknya. Justru apa? Orang-orang Yahudi, anak-anak Allah, bangsa pilihan, mengalahkan apa? Pembenci-pembenci mereka. Jadi Haman set up a law. Haman buat sebuah undang-undang bahwa orang Yahudi harus dibantai seluruhnya. Tapi cara Tuhan ajaib. Hari di mana orang Yahudi harusnya dibantai, bangsa pilihan Tuhan harusnya dihancurkan, Tuhan membalikkan keadaannya. Sehingga orang yang harusnya dihancurkan menjadi orang yang diangkat dalam kemuliaan. Amin. Makanya hidup Kristen tidak pernah perlu balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Kalau orang pun mengutuk kita, Tuhan merubah kutuk menjadi berkat kok. Yang setuju sama saya katakan amin. Lihat selanjutnya. Yesaya 44 ayat 25. Beberapa ayat ya kita mau belajar. Supaya kita tahu bahwa konsep ini bukan hanya terjadi di dalam kitab Ester. Tetapi ini memang janji Tuhan. Yesaya 44 ayat 25. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana apa? Mundur ke belakang dan membalikkan apa? Pengetahuan mereka menjadi apa? Kebodohan. Ya kan? Orang yang main-main dengan kuasa kegelapan akan dibodohkan oleh Tuhan, dipermalukan oleh Tuhan. Makanya Alkitab berkata ketika dunia mempermalukan kita, Tuhan akan mengangkat dan mempermuliakan kita. Amin. Selanjutnya, beberapa ayat penting ini menarik untuk kita pelajari. Ada Yoel pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka, sesungguhnya apa? Aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka. Dan aku akan apa? Membalikkan perbuatanmu itu ke atas apa? Kepalamu sendiri. Iya kan? Allah saya spesialis untuk membalikkan keadaan. Yang setuju sama saya katakan amin. Makanya kita nggak usah benci. Kita nggak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Alkitab bilang apa? Pembalasan, it's my business. Pembalasan itu kata Tuhan hakku. Anak Tuhan nggak usah balas, tapi dia nyakitin saya. Loh, Alkitab berkata Allah Tuhan yang membalikkan keadaan. Sampai Yusuf bilang apa? Kamu boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allahku membalikkan keadaan. Dia mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Makanya dalam pendahuluan, saya catat begini. Seringkali tindakan dunia ini apa? Menyengsarakan dan apa? Melukai kita. Nah, saya catat begini. Ada pilihan. Pilihan yang pertama apa? Menangisinya, yang berakibat kecewa, sakit hati, dan menderita. Atau bahkan mengambil langkah-langkah bodoh yang bernama dendam, sakit hati, dan kemudian mengadakan
pembalasan. Jadi kalau kita cuma menangisinya, kita kecewa, sakit hati, menderita, lalu kemudian kita bisa punya pikiran yang aneh-aneh, mendendam, bahkan kadangkala mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kita juga ada pilihan kedua, menyerahkannya pada Tuhan, yang akibatnya apa? Kita tenang, kita kuat, dan akhirnya kita punya kepastian kemenangan. Makanya Daud berkata apa? Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Lihat selanjutnya. Nah, saya catat di sini, pada dasarnya Allah kita ahli. He is the specialist to turn everything around. Allah saya ahli untuk membalikan segala keadaan, ya kan? Makanya kalau kita belajar 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 29 bilang begini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Saya baca ayat 27 ini, saya diberkati, dikatakan apa? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Sama-sama bilang sama saya, yang dipilih Allah termasuk yang bodoh-bodoh. Jangan suka ngerendahin orang. Orang kayak gitu kok bisa dipilih Tuhan. Tuhan gak cuma pilih yang hebat. Yesus tidak datang untuk orang sempurna. Kalau Tuhan cari yang hebat-hebat, tepuk sebelah saudara, bilang kita afkir, kita gak terpilih. Tetapi ayat ini bilang apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Kalau ada orang nyakitin saudara, lalu saudara ampuni, orang bilang apa? Lu bodoh kali ya? Orang udah nipu lu, masih juga lu doain, masih juga Tuhan berkati dia. Bodoh. Suami sudah selingkuh, masih juga kau ampuni. Bodoh. Kita ini anak Tuhan kadang-kala dibodok-bodokin sama orang dunia. Masa orang udah maki-maki lu ya? Masa orang udah jahatin lu ya? Masih juga lu sabar. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman. Itu yang saya bilang, membalikkan keadaan. Waktu engkau dianggap bodoh, Tuhan buktikan bahwa orang benar tidak pernah dipermalukan. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kalau kita ngadapin apapun sabar, kita ngadapin apapun berserah kepada Tuhan, orang pikir apa? Lu lemah banget sih. Masa lu ngadapin itu cuma doa. Sampai berdosa lu berdoa. Saya cuma mau bilang sama saudara, dunia boleh bilang Yusuf lemah karena dia difitnah oleh istrinya Potifar dan tidak membalas. Orang boleh bilang Daud lemah karena ada kesempatan untuk membalas Saul, tapi dia tidak membalas. Tapi ini yang saya mau bilang sama saudara, apa yang dianggap dunia lemah akan memalukan apa yang kuat. Amin. Kayaknya Daniel lemah, difitnah, dibuang ke dalam gua singa, kok kayaknya tidak buat apa-apa. Sabar. Tetapi orang yang jahatin Daniel itu yang akhirnya sengsara. Tetapi orang yang dianggap lemah karena mengandalkan Tuhan, itu yang justru melihat kuasa Tuhan luar biasa. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan apa yang hina bagi dunia dipilih Allah. Orang bilang ya, masa cuma melayani Tuhan? Itu kan. Masa cuma melayani Tuhan? Sekarang kerjaan lo apa? Pelayanan. Apa? Pelayanan. Apa? Kesian amat lu, lagi gak ada kerjaan nih, cuma pelayanan. Hari ini saya mau bilang, orang dunia anggap itu tidak berarti, tetapi akan dipilih Allah
untuk meniadakan apa yang berarti. Nah, kenapa Allah membalik-balikan keadaan itu? Ayat 29 jelas sekali tujuannya. Supaya jangan ada apa? Seorang manusia pun yang memegahkan diri apa? Di hadapan Allah. Jadi dari sini kita belajar ada 5 pelajaran penting tentang Tuhan membalikkan keadaan. Yang pertama saya pelajari begini. Ukuran Allah dalam membalikkan keadaan adalah apa? Ketulusan hati. Allah tidak bisa membalikkan sebuah keadaan kalau kita masih dendam. Allah tidak bisa balikkan sebuah keadaan kalau kita masih benci. Allah tidak bisa balikkan keadaan kalau kita masih mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya Alkitab berkata orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan dikecewakan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Amin. Yusuf let go and let God. Daud let go and let God. Waktu dia mulai let go, waktu dia mulai let God, waktu dia mulai punya a sincere heart. Makanya Alkitab bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar segala kehidupan. Yang kedua, saya pelajari, modal Allah dalam membalikkan keadaan adalah apa? Kebenaran sikap. Jadi jangan lihat serangan yang datang, tapi lihat reaksi kitanya benar nggak? Amin. Makanya Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang penting sikap kitanya benar. Ya kan? Nah kalau sikap kitanya salah, kalau sikap kitanya keliru, kalau kitanya menghalalkan segala cara, Tuhan nggak pernah bisa balikan keadaan itu. Makanya Tuhan nggak bisa berkati Ayub sampai Ayub memohonkan doa bagi apa? Sahabat-sahabatnya, betul? Iya kan? Ayub terus menderita selama dia komplain, selama dia berontak. Sampai Ayub bilang begini, Allah turun dari sorga, buktikan di mana kesalahanku. Allah belum bisa buat apa-apa. Tetapi waktu Ayub menaikkan doa bagi sahabat-sahabatnya, orang-orang yang berkhianat kepadanya, orang-orang yang mengecewakan dia, baru Alkitab berkata, Tuhan memulihkan keadaan Ayub, memberkati Ayub 2 kali lipat setelah dia berdoa memohon berkat bagi apa? Sahabat-sahabatnya. Jadi jelas modal Allah dalam membalikan keadaan adalah kebenaran sikap. Yang ketiga, saya pelajari cara Allah dalam membalikan keadaan adalah berbeda dengan pikiran kita. Berbeda. Kadang-kala kita pikir, oh ini Tuhan mau buat begini. Berbeda. Alkitab bicara tentang Ishak. Ishak menabur di tanah orang Filistin. Alkitab berkata, maka dia diberkati Tuhan, bukan 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat, bukan 5 kali lipat, bukan 10 kali lipat, bukan 25 kali lipat, bukan 50 kali lipat, 100 kali lipat. Tepuk sebelah sudah bilang, kita bisa ngalamin itu juga. Tapi yang saya mau bilang, Ishak menabur bukan di tanah hebat, di tanah orang Filistin, di tanah musuh. Diberkati Tuhan 100 kali lipat. Amin. Apa yang terjadi? Kemudian orang-orang Filistin marah. Di bawah pimpinannya raja yang bernama Abimelek. Dia diusir. Tapi dia melakukan cara yang tepat. Dia tidak balas, dia pergi. Mungkin dalam hatinya, kok Tuhan begini ya? Kok Tuhan gak bela ya? Tapi ini yang saya mau bilang. Cara Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Dia pindah lagi, dia pindah lagi, dia pindah lagi. Sampai akhirnya dia beri nama tempat itu Ebenezer. Sampai disinilah Tuhan menolong kita. Dan justru ketika dia udah gak mikirin semuanya, baru Tuhan kirim Abimelek datang kembali. Dan Abimelek bilang apa? Aku melihat Tuhan menyertai engkau. Amin. Sadra, Mesa, Abednego dilempar ke dapur api.
Yang ada dalam pikiran Sadrak, Mesak, Abednego bukan mujizat. Yang ada dalam pikiran Sadrak, Mesak, Abednego, mereka siap menjadi martir. Bayangkan, dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Keciprat minyak panas saja udah lumayan. Tangan aja sedang. Apalagi muka. Apalagi perempuan kalau kena. Hitam separuh kan gak enak. Oh, hitam semua sih gak apa-apa. Separuh itu yang gak enak. Dan saya cuma mau bilang sama saudara. Api dipanaskan 7 kali lipat, Bu. Maksudnya apa, Bu? Nggak jadi kornet aja udah mujizat, Bu. Ini keluar-keluar jadi dendeng, Bu. Dendeng, Bu. Tapi izinkan saya mengingatkan saudara sekalian. Alkitab saya mencatat. Mereka keluar berbalik dari keadaan. Justru sampai raja kagum, raja bilang, bukankah ada 3 orang yang aku lempar? Kenapa ada 4 orang? Yang satu adalah Yesus yang menyertai mereka. Amin. Selanjutnya, waktu Allah dalam membalikkan keadaan. Jadi jelas ya, saya tekankan di situ modalnya, ya kan? Modalnya jelas apa tadi? Ukurannya, ukuran Allah dalam membalikkan keadaan adalah apa? Ketulusan hati. Modalnya apa? Kebenaran sikap. Cara Allahnya apa? Berbeda dengan apa? Pikiran kita. Waktu Allahnya dalam membalikkan keadaan setelah kita apa? Berserah total. Waktu kita masih kurang ajar nih orang. Biar Tuhan sikat. Biar Tuhan hancurin. Gak bisa. Tapi waktu kita berserah total. Tuhan, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Di situ Allah bertindak dan melakukan sesuatu yang dahsyat. Amin. Dan akhirnya yang kelima, saya catat begini. Tujuan Allah dalam membalikkan keadaan adalah apa? Membuktikan keadilannya. Bahwa dia tetap Allah yang adil. Dia tidak buta, dia tidak tuli. Ketika engkau diperlakukan secara tidak benar, tidak adil, dan tidak sewajarnya, Tuhan yang akan bela saudara. Dan dia pembela yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Pembela manusia, makin jago pengacara itu, makin mahal biayanya. Betul? Tetapi ini yang hebat Tuhan kita. Makin dahsyat Allah kita, makin dia tidak pernah merugikan kita. Nah, selanjutnya saya pelajari sikap apa yang dituntut dari masing-masing kita. Kita sudah belajar bahwa Allah ahli dalam membalikkan keadaan. Kalau gitu sikap apa yang dituntut dari masing-masing kita? Yang pertama, jangan suka menghakimi orang dan jangan suka membenarkan diri sendiri. Nah, ini dia. Kenapa kita mesti menghakimi orang? Alkitab bilang janganlah kamu saling menghakimi. Amin. Kita kan senangnya menghakimi orang. Ya, tapi kan dia tuh, dia bukan. Kita ini hanya hamba. Tugas kita adalah pastikan kita prajurit yang berkenan kepada komandan kita. Amin. Sama aja seperti seorang pelari cepat. Lari di lintasan lari. Masing-masing diteriakan oleh wasit. Get set. Ready. Go! Itu semua langsung lari. Nggak ada yang begini. Wih, tali sepatu lu mantep tuh. Ada glitternya ya. Pokoknya pelari jarak pendek itu yang dia lihat cuman garis start, garis finish. Dia tahu garis startnya. Dia cuma lihat garis finish. Dan dia lari sekencang-kencangnya. Amin. Dia nggak bisa ngeliatin orang. Rambut lu tuh nggak bener lu sisirannya. Lu gak nyisir tadi ya? Ya, gimana bisa menang? Paulus bilang, kalau kita pelari, kita bukan pelari yang tanpa tujuan. Amin. Tepuk sebelah saudara bilang, jangan suka menghakimi orang. Kita tahu kok Allah bisa membalikkan segala keadaan. Kan, wah dia bodoh dia, wah dia gak bisa apa-apa, wah dia sombong. Kalaupun dia sombong, urusannya kan urusan dia sama Tuhan. Oh dia gak benar, urusan dia sama Tuhan. Yang bikin kadang-kala kita stres, yang bikin kita kadang-kala tawar hati. Kita sibuk ngurusin orang, padahal tugas kita bukan ngurusin orang. Alkitab berkata, jaga dirimu. Amin. Karena dengan kita menjaga diri,
kita dapat dijumpai Tuhan berkenan. Amin. Selanjutnya yang kedua, sikap yang dituntut dari masing-masing kita, sabar. Dan jangan memaksakan kehendak. Selalu saya bilang, jalan yang baik harus kita jalani dengan baik. Jangan sampai jalannya baik, tapi langkah kitanya nggak baik. Ini nggak benar. Jalan yang baik harus dijalani dengan jalan yang baik pula. Iya kan? Target yang tepat harus dijalani juga dengan proses yang hebat. Ada banyak orang targetnya luar biasa, tapi prosesnya menghalalkan segala cara. Ini nggak benar. Kalau kita mau punya target yang baik, pastikan proses kita pun benar. Amin. Makanya saya catat di sini, sabar. Jangan paksakan kehendak. Kalau dari Tuhan semuanya pasti jadi kok. Amin. Kalau dari Tuhan saya percaya, tidak ada orang yang terlalu kuat yang bisa menghalangi rancangan Tuhan. Dalam hidup saya terlalu percaya, kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan tutup pintu, nggak ada yang bisa membukanya. Jangan paksakan kehendak. Yang ketiga, ya kan? Sikap yang dituntut dari masing-masing kita harus kuat dan apa? Bertahan sampai akhir. Nah ini dia. Kadangkala kita kuat, tapi tidak bertahan sampai akhir. Baru di tengah jalan bilang, sudah aja Tuhan. Kita kuat Tuhan. Akhirnya anak pertama kita kasih nama Sonya. Sonya tidak tahan. Iya kan? Sonya kuat. Hari ini sebagai amalan saya cuma mau bilang sama saudara, kita harus kuat. Amin. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, anak saya terlibat narkoba. Jawaban saya sederhana, ibu, engkau harus kuat. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, suami saya punya perempuan lain. Jawaban saya sederhana, ibu, engkau harus kuat. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, istri saya cerewet dan suka menuntut. Jawaban saya sederhana, Pak, engkau harus kuat. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, mertua saya selalu cari-cari kesalahan saya. Jawaban saya, ibu, engkau harus kuat. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, usia saya 39, belum dapat pasangan teman hidup. Jawaban saya, engkau harus kuat. Amin. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, saya udah berdoa 7 tahun terakhir ini, tapi rasanya mujizat tidak terjadi. Jawaban saya sederhana, kita harus kuat. Kalau Tuhan tidak buat mujizat, Tuhan sedang latih kita untuk kuat. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang beroleh selamatnya. Haleluya. Amin. Selanjutnya, saya catat di sini, sikap yang dituntut dari masing-masing kita, apa? Nikmati pendidikan dan latihan yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Kata kuncinya sederhana, nikmati. Amin. Ada masalah, nikmati saja, saudara-saudara. Amin. Ya kan? Sama seperti orang yang takut lihat gelombang. Ya kan? Kalau orang nggak biasa main di laut, pertama kali lihat ombak, wah, apalagi tinggi 2 meter gitu, waduh, betul? Tapi kalau orang sudah memang tinggalnya di pinggir pantai, biasanya dia belajar main surfing, dia belajar main selancar. Dan orang kalau sudah jago main selancar, ketika nggak ada ombak, bete dia. Nggak ada ombak. Sementara orang yang tidak pernah biasa melihat ombak, senang gitu. Waduh, ini pantai hebat banget, tidak ada ombaknya. Sementara pemain selancar bilang apa? Ini laut atau danau? Masa laut nggak ada ombak? Tapi waktu angin bertiup, ombak naik, dia ambil papannya. Dia nikmati gerakan-gerakan selancarnya justru di atas ombak. Amin. Seorang pelaut ketika gelombang naik, dia tidur saja tenang. Tapi orang yang nggak biasa di laut muntah-muntah, saudara. Ya kan? Norak betul ya kan? Udah minum antimo sampai 12, ya kan? Masih muntah-muntah. Ya kan? Tanya sama pelaut yang biasa melaut, gimana caranya supaya tidak muntah-muntah?
nikmati saja. Ya kan? Nikmati saja. Kebetulan karena tugas panggilan pelayanan, saya harus cukup sering naik pesawat. Kadangkala sampai pedalaman-pedalaman, pesawat kecil. Aduh, yang cuma isi 4 orang, 5 orang. Saya tanya satu kali, ini pesawat isi berapa? 7. Tetapi karena koper banyak, tiba-tiba cuma 5. Saya bilang, kenapa cuma 5? Katanya bisa 7. Tuh tergantung koper. Oh gitu. Jadi orang sama koper ditimbang. Saya ditimbang. Waduh. Saya pernah naik pesawat, itu pesawat bawa babi lagi. Babi jatuh, bawa pesta, kita jatuh. Wah, repot. Waduh. Berkali-kali saya naik pesawat yang udah goyang setengah mati. Biarin aja. Emang sudah pikirin. Itu kalau pesawat goyang, pasti sudah lihat saya pasti lagi tidur. Itu kalau orang Manado bilang seperti di ondo-ondo gitu. Ya kan? Di timang-timang begitu kan? Enak kan kalau lagi di pesawat tiba-tiba goyang. Waduh, orang lagi menjerit. Pesawat tuh kok lagi goyang. Yesus dipanggil, Tuhan dipanggil. Tetapi sekali lagi sebagai hamba Allah saya bilang, kata kuncinya adalah nikmati saja. Karena Alkitab bilang, Tuhan yang mengizinkan masalah dalam hidup kita adalah Tuhan yang tidak pernah mempermalukan kita yang berharap kepadanya. Karena itu ada 4 sikap yang dituntut dari masing-masing kita. Yang pertama, jangan suka menghakimi dan membenarkan diri sendiri. Yang kedua apa? Sabar dan jangan apa? Memaksakan kehendak. Yang ketiga apa? Kuat dan bertahan sampai akhir. Baru yang keempat, nikmati saja pendidikan dan latihan yang sedang Tuhan siapkan. Karena di balik pendidikan dan latihan Tuhan, kita akan terus meningkat. Kita akan terus maju. Dan kita akan mengalami segala kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Ingat, Tuhan adalah Allah yang ahli dalam membalikkan berbagai keadaan. Karena itu kita tidak usah takut. Karena itu kita tidak usah khawatir. Karena itu kita tidak usah kecewa menghadapi segala perkara. Kita hadapi dengan iman bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Amin.